warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, jama'atu sholatil maghrib, sadatunal a'izza, ikhwatul iman, asadani Allahu wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin, ayahanda, ibunda, para orang tua kami yang hadir istiqomah di kajian tasawuf Solo rohani yang senantiasa kami muliakan. Awalan wabtidaan waftitahan, mengawali dari kaji kita pada malam hari ini, saya menyampaikan dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidina wal faizin. Kami mohon maaf selama 1 tahun kami membersamai kajian ini kurang lebih. Jikalau ianya ada kata yang tidak tertata, tutur yang tidak teratur, mohonlah kami ini dimaafkan. Bapak Ibu yang mulia, kembali semata untuk ta'yidan wa tauqidan, kami ingin menegaskan dan menguatkan kembali tentang alur tahapan dari kajian tasawuf kita ini, Pak. Hal ini semata untuk mengikuti pertama himbauan dari Jam'iyah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah Indonesia, Jatman, Pak. Banom NU yang menaungi thariqah yang mu'tabaroh di Indonesia. Yang kedua, hal ini sekaligus mengikuti arahan dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat ketika perwakilan beliau-beliau datang ke Batam dalam rangka pembinaan beberapa aliran yang dianggap dan diawasi dan dibina, dan termasuk aliran yang menisbatkan pada aliran tasawuf, Pak. Jadi supaya tidak terjadi kesalahan, Pak, karena ini masalahnya perkara batin dan kajian tasawuf itu
kajian yang halus supaya tidak terjadi salah perspektif dan khoto'un nadzur, gagal pahamnya kita. Jadi kajian tasawuf yang kami sampaikan itu melalui 3 tahapan, Pak. Salah satu marohila, au salah satu marotiba, au salah sumakomatin. Jadi secara umum orang ngaji tasawuf itu melewati 3 kedudukan, Pak. Salah satu marotib, 3 tahapan. Darajat, marohil, ada tingkatannya, Pak. Nah, yang kami pegang dan yang kami ajarkan itu yang pertama al-maqamul awal, maqamut takhalli. Fase yang dinamakan takhalli, Pak. Nanti kemudian setelah selesai kajian bahasan at-takhalli, naik 1 tingkatan namanya at-tahalli atau maqamut tahalli. Lepas tahalli naik lagi 1 tingkatan maqamut tajalli. Apa 3 ini, Pak? Takhalli itu ikhraju jami'i sifatil mazmumah, mengeluarkan semua bentuk-bentuk sifat yang tercela. Atau di mana ketika makom takhalli ini, di mana seseorang yang ingin mendapat keridhaan Allah, dia diajarkan untuk mengeluarkan sifat-sifat buruknya, membersihkan dosa-dosanya. Maka di tahapan yang pertama ini yang kami sampaikan, pertama makomnya, tahapannya pertama adalah taubat. Setelah bab taubat kita masuk ibadah, isbatu qabulil ibadah. Bagaimana ibadah itu diterima oleh Allah, bagaimana ibadah itu mengandung nilai pahala di sisi Allah. Terus kemudian ma'rifatul awaiqi minal ibadah, mengetahui halangan-halangan dan hambatan-hambatan yang akan merintangi kita ketika melakukan ibadah. Jadi ini takhalli, Pak. Kalau dalam pengobatan tib an-nabawiyah itu, takhalli itu detoksisasi, Pak. Apa itu detoksisasi? Membersihkan diri dari al-anasir as-sayyi'ah, pengaruh-pengaruh buruk, baik itu yang disebabkan oleh setan, pengaruh buruk yang disifatkan oleh sifat nafsu kita, pengaruh buruk yang disifatkan oleh kecintaan kita kepada dunia ini, itu takhalli, Pak. Makanya kita kaji dari awal ini taubat, bagaimana ibadah, bagaimana mengetahui halangan dalam beribadah, hal-hal yang melemahkan ibadah, hal-hal yang bisa menguatkan ibadah, termasuk apa yang harus kita perangi, muharabatun nafsi, muharabatul jahli, memerangi kebodohan, memerangi setan, memerangi nafsu dunia. Ini makomnya takhalli, Pak, detoksisasi. Kalau dalam pengobatan Islam itu, sehebat apapun obat yang kita minum, Pak, kalau lambungnya masih kotor, maka sulit untuk didistribusikan manfaat obat ini ke saluran darah kita. Hal ini juga berlaku untuk tahapan kita. Seseorang sulit untuk mendapatkan akhlak yang terpuji kalau dia masih disibukkan dengan perkara dosa dan kemaksiatan. Maka namanya makomnya takhalli. Nah, guru-guru kita di Jatman menghimbau, berdasarkan keterangan oleh Asy-Syaikh As-Somad Abdus Somad Al-Palembangi, Pak. Beliau punya kitab namanya Siyarus Salikin, perjalanan yang ditempuh orang-orang yang suluk, Pak. Nah, di dalam kitab Siyarus Salikin
Syekh Abdus Somad Al-Palembangi membagi kajian tasawuf itu menjadi 3. Yang pertama tasawuf mubtadi, tasawuf bagi pemula, Pak. Yang kedua tasawuf mutawassit, tasawuf pertengahan. Baru yang ketiga tasawuf muntahi, tasawuf yang levelnya sudah puncak. Jadi kaji tasawuf yang paling atas, Pak. Jadi ngaji tasawuf itu berjenjang, Pak, at-tadrij. Seperti orang sekolah, SD dulu, nanti SMP, nanti SMA, nanti akademis kuliah, begitu. Supaya kita tidak bingung. Jangan sampai seperti anak sekolah kelas SD dikasih mata pelajaran anak kuliah. Yang terjadi nanti error, Pak. Jadi kaji tasawuf itu seperti itu. Ada at-tadrid berjenjang. Maka ada tasawuful mubtadi, tasawuf bagi pemula. Nanti naik lagi tasawuf mutawasid, tasawuf pertengahan. Baru nanti tasawuf muntahi, tasawuf yang paling tinggi, Pak. Kajian tasawuf yang sudah paling tinggi. Nah, tasawuf mubtadi itu kajiannya takholli, Pak. Jadi orang yang pemula bicara tasawuf itu yang diajarkan pasti masalah membersihkan rohani dari semua bentuk sifat-sifat buruk, mengurangi dosa, membersihkan kesalahan, bertobat, membetulkan cara ibadah, kuat dalam memegang syariat, memastikan ibadah diterima, memahami rintangan-rintangan ibadah. Ini tasawufnya mubtadi, Pak. Belajar tasawuf dari awal. Nah, kitabnya apa? Sebagaimana yang kami sampaikan selama pertemuan ini, kami rangkumkan dari kitab-kitabnya Al-Imam Hujjatul Islam, Al-Imamul Ghazali, Pak. Jadi tasawuf permulaan itu banyak mengadopsi kitab-kitabnya Imam Ghazali. Bidayatul Hidayah, terus disarah oleh Imam Abil Mu'ti Muhammad Nawawi Marokil Ubudiyah, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, disarah oleh Syekh Ahmad Dahlan Jambes Kediri, Sirajut Thalibin Alam, Sarhi Minhajil Abidinnya Imam Ghazali. Ini kitab-kitabnya, Pak. Jadi ngaji tasawuf itu seperti itu. Jadi selama ini yang kita sudah berjalan, ini baru pembukaan, Pak. Ibarat kita sekolah ngaji tasawuf itu kita baru masuk pintu gerbangnya. Maka tasawufnya namanya tasawuf al-mubtadi, Pak. Nah, menurut Al-Imam Syekh Abdus Somad Al-Palembangi dalam kitab Syarhus Salikinnya, ini tasawuf permulaan. Jadi kajiannya takholli. Bagaimana kita diajarkan supaya kita mampu mengeluarkan semua bentuk-bentuk keburukan. Mengurangi dosa, memastikan dosa diampuni, membersihkan rohani, tazkiyatun nafs, ibadah diterima, memahami rintangan-rintangan ibadah, memerangi hawa nafsu, memerangi kebodohan, memerangi setan. Supaya apa? Supaya kita ini betul-betul kosong dari semua bentuk keburukan. Nah, ini pakarnya Imam Ghazali, Pak. Nah, masuk yang kedua. Setelah nanti kita selesai kaji takhollinya ini, Pak, maka kita level digit yang kedua, at-tahalli. Idkhalu jami'i sifatil mahmudati, memasukkan semua sifat-sifat kebaikan ke dalam diri kita. Jadi setelah keburukan kita kosongkan, kita keluarkan, kita ganti dengan sifat-sifat yang baik di hadapan Allah, Pak. Nah, di fase yang kedua ini Al-Imam Syekh Somad Palembangi mengatakan ini namanya tasawuf al-mutawassit, tasawuf pertengahan, Pak. Apa yang dikaji nanti bahasanya? Bab sabar, bab syukur, bab zuhud, qanaah. Bagaimana menjadi orang yang terima, bagaimana menjadi orang yang sabar, bagaimana caranya menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Al-qanaatu bil qalil. Ini tahapan yang kedua. Nah, kitab-kitabnya yang ditulis oleh para ulama di tahapan yang kedua
Yang pertama adalah Al-Hikam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari. Disarah oleh Al-Imam Az-Zarruq Al-Fasi, ulama Maroko. Yang kedua Ar-Risalah Al-Qusyairah oleh Al-Imam Al-Qusyairi, Pak. Dan masih banyak lagi kitab-kitabnya. Ini untuk masuk nanti tahapan kedua. Setelah kita selesai takholinya, mubtadi'nya, kita bahas semuanya tentang bagaimana cara membersihkan diri dari semua bentuk kotoran, penyakit hati, dosa, kemaksiatan. Kita naik satu digit, bagaimana cara menjadikan diri kita ini menjadi orang yang baik di hadapan Allah. Memasukkan sifat-sifat terpuji dan mengeluarkan sifat-sifat tercela. Nah, ini tasawufnya yang diimbaukan oleh Jatman Indonesia, itu namanya tasawuf mutawassit, Pak. Jadi seseorang tidak mungkin berhias dengan sifat terpuji kalau dia belum mengeluarkan sifat tercelanya. Nah, bagaimana kalau tidak mengeluarkan sifat tercelanya? Yang terjadi adalah mukhtalitatun bainal haqqi wal batil. Yang terjadi nanti orang itu akan memiliki dua karakteristik ganda, Pak. Beriman, melakukan kebaikan, tapi di satu sisi juga melakukan kemaksiatan. Dan ini tidak diinginkan oleh ahlus suluk, Pak. Jadi suluk itu totalitas, mengeluarkan sifat tercela, dosa dikeluarkan, kemaksiatan ditinggalkan, dimasukkan sifat-sifat terpuji, kesabarannya, rasa syukurnya, qanaahnya, zuhudnya. Ini yang akan kita kaji berikutnya di fase kedua, Pak. Nah, kitab-kitabnya banyak mengacu kepada Al-Imam Az-Zarruq, Al-Imam Al-Qusyairi, Ibnu Athaillah As-Sukandari, Abu Nu'aim Al-Asfahani. Banyak sekali kitab untuk tahapan yang kedua. Nah, setelah nanti kita lulus yang kedua, Pak, kita naik ketiga. Tasawuf Al-Muntahi. Tasawuf yang paling tinggi, Pak. Kaji tasawuf paling tinggi. Nah, dalam kaji kami namanya makomnya tajalli, Pak. Di mana seseorang sudah meninggalkan dosa, melakukan semua perintah Allah, mengamalkan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, mengurangi yang mubah, bahkan mereka ini sudah terbuka hijabnya. La hijaba bainallahi wa baina rabbih, antara dia dengan Allah tidak ada hijab, Pak. Ini tasawuf yang paling tinggi. Kalau kita ingin kaji semuanya dari fase pertama, kedua, tahalli, tajalli, sepertinya saya sampai jenggot saya putih kok belum katam, Pak. Udah serius ini, Pak. Di makom tajalli inilah Bapak Ibu, inilah makom yang paling tinggi. Tasawuf muntahi. Kitabnya apa yang dikaji? Kitab-kitabnya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, Futuhatul Makkiyah. Al-Imam Abdul Karim Al-Jili, insan kamil, Pak. Dirangkum oleh seorang ulama di India, Syekh Muhammad bin Fadlullah Al-Burhan Nabawi, Pak. Al-Burhan Naburi ini orang India, Pak. Nah, kitab Syekh Al-Burhan Puri ini berjudul yaitu adalah mengenai wihdatul wujud wa maratibut tajalliyah al-ilahiyah. Ini kitabnya namanya Tuhfatul Mursalah. Masuk ke Indonesia, dibawa Syekh Aranari dari Singkil Aceh, langsung masuk ke Syekh Panijahan di Banten. Nah, nama kajiannya Martabat 7. Nah, itulah adalah paling tinggi, Pak, Martabat 7. Jadi bicara tauhid, bicara iman, tapi tauhidnya tauhid al-irfaniyah. Martabat 7. Makom al-ahadiyah, wahidiyah, wihdatul wujud. Ini semua di level yang ketiga, Pak. Tasawuf al-muntahi. Tajalliyatnya Allah, tajalliyatu sifat, tajalliyatul zat. Ini dibahas di level yang ketiga. Makomnya tajalli. Tasawufnya tasawuf al-muntahi, Pak. Kitabnya Al-Insan Kamil. Ini saya punya kitabnya, Pak. Ada lagi yang Futuhatul Makkiyah,
termasuk Tuhfatul Mursalah yang satu kitab yang paling fenomenal di Indonesia yang menjadi rujukan ulama-ulama sepuh ketika mengajarkan para ahlu thariqah tentang kaji martabat 7. Di Medan paling banyak Pak, diajarkan di Sumatera, di Padang, di Aceh itu biasanya banyak dikaji. Kalau di Jawa kurang begitu diminati, tapi banyak, tetapi langsung ke kitab Tuhfatul Mursalahnya, bukan martabat 7-nya. Nah sekarang yang terjadi Bapak Ibu yang mulia, kenapa ini saya tegaskan kembali? Kami di Batam menjumpai banyak majelis, bahkan di forum-forum terbuka, sebagian kaum mukminin mengajarkan tasawuf yang paling tinggi Pak, tanpa diawali dari tasawuf pertama mubtadi dan tidak diajarkan tasawuf pertengahan. Jadi langsung muntahi Pak, diajarkan bagaimana kitab Insan Kamilnya Syekh Abdul Karim Al-Jili. Langsung ngaji martabat 7. Yang terjadi apa? Ini yang fatal Pak. Karena dia sudah ngaji hakikat martabat 7, ketika melihat ada imam masjid kok belum ngaji hakikat 7 ini, maka dia melihat ini belum sah jadi imam Pak. Sehingga apa yang terjadi? Dalam tanda kutip yang paling ekstrem, di Batam ini sudah ada beberapa majelis, mereka membuat majelis masjid sendiri Pak. Sholat Jumatnya sudah tidak gabung dengan orang Islam yang lain. Kenapa? Alasannya ketika mediasi kemarin di MUI, antaranya yaitu alasannya imamnya tidak selevel dengan mereka, karena belum ngaji hakikat. Orang yang belum ngaji hakikat, mereka melihatnya belum mengetahui siapa yang disembah. Karena pertanyaan yang disampaikan adalah, ketika engkau sholat, engkau menghadap siapa? Kiblat. Kiblat dohir. Kiblat batinmu Allah. Allah yang mana yang kau sembah? Ini yang selalu ditanyakan Pak. Nah kalau ada orang yang belum ngaji hakikat ini, itu belum layak dijadikan imam menurut mereka. Dan inilah yang menjadikan hasil kami kemarin audiensi atau mediasi dengan beberapa kelompok-kelompok di Batam yang ngaji hakikat tanpa diawali fase pertama mubtadi, mutawasid, langsung naik loncat langsung ngajinya hakikat tasawuf muntahi yang dikaji kitab-kitabnya Al-Imam Syekh Abdul Karim Al-Jili Pak. Sedangkan Syekh Abdul Karim Al-Jili dalam salah satu riwayat mengatakan, wala yasluhu lil jahili, tidak patut orang yang bodoh membaca kitab-kitabku. Aku tidak membenarkan orang yang jahil membaca, memutolaah kitab-kitabku. Ini perkataan pengarang kitab ini Pak. Artinya apa? Ini kenapa kami sampaikan? Supaya kita tidak salah ngaji tasawuf Pak. Karena kalau orang itu langsung ngaji tasawuf muntahi tanpa melalui proses mubtadi, mutawasid, tanpa tahalli, langsung naik tajali yang dibicarakan itu tajalinya Allah, tajaliyat datnya, tajali sifatnya. Yang terjadi adalah dia akan melayang Pak. Sehingga apa? Tak lagi berangkat ke masjid Pak. Itu banyak terjadi di Batam Pak. Sholatnya tak mau lagi bergabung sama yang lain. Kenapa? Kami sudah tinggi kajiannya. Dan ini menurut Imam Al-Ghazali, wa hadza huwa magrurun bizamih, dan orang-orang seperti itu tertipu oleh persangkaannya. Orang-orang yang mukhtar, orang-orang yang tertipu dengan anggapannya terhadap dirinya. Wa hum yas'umuna bi annahum azimun indallah. Mereka menyangka mereka sudah sampai wusul kepada Allah, padahal ba'idun, mereka masih jauh Pak. Sehingga ketika mereka sudah sampai pada makom itu tanpa melalui tahapannya, maka mereka tidak lagi memegang syariat. Ngaji mau apa Mas? Toreko masih jauh Mas. Mohon maaf. Dan ini saya sampaikan karena kami memegang data realnya di Batam, karena kami sama-sama di Komisi Fatwa Pak. Dan ini tanggung jawab kami untuk meluruskan kemana Pak, karena kami juga sekaligus pengajar tasawuf di beberapa tempat, dan saya juga diberikan amanat untuk megang salah satu torekoh di bawah naungan Jatman Indonesia. Jadi ini kewajiban saya Pak. Jadi artinya apa yang kami sampaikan ini kami berusaha untuk membuatnya runut Pak.
Kita ngaji dari awal tasawufnya, dari belajar takholinya seperti apa, bagaimana cara bertobatnya, bagaimana memastikan isbatu qabulil ibadahnya, bagaimana ibadah yang benar. Makanya Imam Ghazali itu kitab-kitab tasawuf beliau tidak meninggalkan syariat, Pak. Ihya Ulumuddin 4 jilid, Al-Qismul Awal, beliau tetap memasukkan bagian pertama adalah ibadah, Pak. Bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana puasa. Dalam kitab Bidayatul Hidayahnya beliau juga sama, Pak. Bagaimana adab-adabnya wudu, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mandi wajib. Jadi beliau tidak pernah meninggalkan syariat. Artinya apa? Para wali-wali Allah tetap menanamkan dasar awal orang bertasawuf itu pijakannya adalah syariat. Tetapi bagaimana supaya syariat ini sempurna? Maka diajarkan memahami sir-sirnya, rahasia-rahasia yang Allah letakkan di dalam ibadah syariat itu, Pak. Ini gambaran secara utuhnya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mulia, kita lanjutkan pembahasan kita. Ini pengantar saja, Pak. Melanjutkan dari kajian sebelum bulan Ramadan, Bapak Ibu yang mulia. Masih berapa menit, Pak Haji? 15 ya? Baik. Jadi 4 perkara, Bapak Ibu yang mulia. Ini masih makom takholi, tasawufnya masih mubtadi. Kita bicara dasar-dasar tasawuf. Apa sajakah yang ianya harus kita selesaikan di tahap awal ini, Pak? Jadi ada 4 perkara yang hendaknya kita perangi dia, Pak. Dan kita tidak boleh menyerah dengan 4 perkara ini. Yang pertama, muharobatul jahli fid dini. Memerangi kebodohan terhadap urusan agama. Yang kedua, muharobatul hawa. Memerangi hawa nafsu. Yang ketiga adalah muharabatu hubbid dunya wa ma fiha min zukhrafatiha. Memerangi kecintaan yang berlebihan kepada dunia. Yang keempat, muharabatu syaiton. Memerangi setan dengan segala tipu dayanya, Pak. 4. Jadi setelah kita belajar tobat, apa saja yang menjadikan tobat itu diterima? Bagaimana cara bertobat, mulazamah tobat, cara beribadah, apa saja yang merintangi kita ibadah, maka makom tahalli yang berikutnya untuk mengeluarkan sifat-sifat buruk itu ada 4 perkara yang harus kita lawan, Pak. Kebodohan dalam urusan agama, hawa nafsu yang mendominasi kita, dunia seisinya yang selalu menggairahkan dan melalaikan kita. Yang keempat, syaitan dan sekutunya yang setiap waktu senantiasa berusaha igwa'un nasi wa idlaluhum, yang berusaha untuk menggelincirkan kita. 4 ini, Pak. Kebodohan, hawa nafsu, dunia seisinya, setan laknatullah. 4 ini di tahapan awal seorang salik ahlu thariqah wajib memahami 4 ini berserta konteks caranya untuk memeranginya, Pak. Sifatul muharabahnya, bagaimana cara mengatasi kebodohan, bagaimana cara menanggulangi dan menundukkan hawa nafsu, bagaimana menyiasati kecintaan kepada dunia ini, dan bagaimana melawan tipu daya setan. 4 perkara, Pak. Kemarin sebelum Ramadan sudah kami sampaikan tingkatan-tingkatan kebodohan. Marotibul jahli fiddin, tingkatan orang-orang yang dikatakan bodoh atau jahil dalam urusan agama. Jadi kebodohan ini Masya Allah, Pak. Satu perkara yang termasuk minal mawani wal awaik, sesuatu yang menjadikan kesia-siaan seseorang dalam ibadah. Layak balullahu, Allah tidak akan pernah menerima satu amal bidunil ilmi, yang amal itu dilakukan tanpa ilmu, Pak.
Wal ilmu muqaddamun anil amali bittifaqil ulama, maka ilmu dikedepankan sebelum amal. Artinya belajar ini wajib, mengamalkan ilmu juga wajib. Dan ini semua aspek ketaatan, Pak. Ini yang menjadi mas'uliyah, tanggung jawab kita. Bagaimana kita belajar, terus belajar, dan Masya Allah tabarakallah wa ta'ala, saya melihat masjid-masjid di Batam itu semakin giroh tentang ilmunya. Subhanallah tabarakallah wa ta'ala jalla ismuh. Dulu yang awal-awal saya ngaji, Pak, banyak masjid yang ngaji itu cuman hari Ahad pagi, Pak. Sekarang sudah hampir merata di Batam kota ini, ngaji tidak hanya hari libur, Pak. Tidak ada istilah ngaji hari libur. Sekarang tiap pagi banyak masjid yang sudah buka kajian, Pak. Maghrib kajian, subuh kajian, Masya Allah. Ada tiap pagi pembentang pengajian. Artinya masjid-masjid sudah membuka pintu-pintu ilmu, membentangkan sarana wasilah linailil fahmi wal ilmi wal ma'rifah. Artinya ilmu-ilmu sudah dimudahkan oleh Allah. Gurunya diundang, Pak. Kalau kami dulu itu, kami yang datang ke guru, Pak. Kalau zaman sekarang ini paling mudah, gurunya datang, Pak. Ya nggak masalah, itu tidak mengurangi keutamaan ilmu. Karena memang adabnya memang begitu sekarang. Mendatangi satu orang guru dengan sekian ratus murid itu sulit sekarang, Pak. Untuk kajian orang sepuh, makanya yang paling mudah berkumpul berijtima, gurunya datang, ustadznya datang, muallimnya datang, Pak. Dan itu wala yang khususai'an min fadli, dan tidak mengurangi fadilahnya majelis ilmu, Pak. Apakah itu tidak memuliakan ilmu? Itu termasuk memuliakan ahli ilmu. Karena memuliakan ahli ilmu, memfasilitasinya, memberikan kesempatan kepadanya untuk menyampaikan ilmunya. Walaupun mereka harus datang, itu termasuk sarana memuliakan ahli ilmu. Bahkan duduknya orang-orang di majelis ilmu, itu termasuk sudah memuliakan ahli ilmu loh, Pak. Ini jihad. Saya dipercaya megang mic, Pak. Saya bicara ini karena minnatullah. Bapak-bapak duduk hadirin, ini ditahan oleh Allah supaya Pak terjadinya majelis ilmu, Pak. Pahalanya sama. Yang ngaji, yang mendengarkan, yang bicara, yang mukalamah, sawaun bisawain. Tidak ada bedanya. Karena saling dukung mendukung, Pak. Coba kalau saya diundang malam Kamis begini, saya duduk megang mic, terus bapak-bapak semuanya pergi, saya sendirian aja sama video ini, Pak. Ustadz nih macam apa lah dia ini? Ini kayaknya udah kena error dikit, ngomong sendiri dia. Ya kan, Pak. Jadi duduknya bapak-bapak ini sudah jihad, ini sudah ta'dhimul ilmi wa ta'dhimu ahlil ilmi. Ini Masya Allah Bapak Ibu yang mulia. Ini sarana wasilatun lidaf'il jahli. Ini termasuk sarana untuk membuang kebodohan dari dalam diri kita. Ini Bapak Ibu yang mulia. Jadi jom kita sama-sama, kita datangkan diri kita, kita paksa untuk al-julus mujalasah bersama orang-orang soleh, orang-orang ahli ilmu. Ahdul ilmi, ahdul barokah, mengambil kebaikan, keberkahan daripada ahli ilmu. Nah, yang kedua, Pak, yang ingin kami dahulukan untuk kami sampaikan setelah memerangi kebodohan, seharusnya ini yang terakhir, Pak. Cuman karena ini yang sering dicontohkan oleh para ulama-ulama salafun as-saleh, hal ini sering disampaikan setelah berlalunya bulan Ramadan, Bapak Ibu yang mulia. Jadi bab muharabatus syaiton ini selalu dipesankan oleh para guru-guru salikin, mursiduna, para masayikhut thariqah. Setiap orang Islam selepas bulan Ramadan selalu diingatkan kembali limuharobati syaiton, untuk memiliki kekuatan memerangi tipu daya syaitan, Pak. Pertanyaannya, kenapa selepas Ramadan kita diingatkan bahwa ada setan yang akan mengancam kita? Pak,
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan gulliqat abwabun nar. Pintu neraka ditutup. Wa futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa sufidati syayatin, dan setan-setan dibelenggu, Pak. Makna sufidati syayatin suddat alaihim al-aglalu wat salasilu. As-Suyuti mengatakan ada dua makna. Makna majazi sama makna hakiki. Makna majazi, setannya nggak diikat. Tapi karena potensi kebaikan yang begitu kuat menjadikan setan lemah untuk menggoda kita. Makna hakikinya memang As-Suyuti mengatakan wasufidati syayatin. Memang setan tuh benar-benar diikat, Pak. Mereka tidak diizinkan oleh Allah untuk menyesatkan kita selama bulan Ramadan. Ini kemuliaannya bulan Ramadan. Azomatu sahri Ramadan. Dan itu hanya di bulan Ramadan. Wa amma. Adapun di selain bulan Ramadan tidak ada, Pak. Setan kembali lepas. Setan kembali leluasa menggoda kita. Setan kembali memiliki kekuatan untuk menggelincirkan kita. Maka ini yang sering disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Mentanbih, mentahdir kembali. Selepas ba'da madho syahrul Ramadan, selepas Ramadan berlalu, ingat kita masih ada tantangan untuk berperang. Siapa musuh kita yang pertama? Yaitu syaitan laknatullah. Jadi tugas kita setelah masuk bulan Syawal ini adalah muharobatus syaiton, memerangi syaitan, segala sekutunya dengan segala tipu daya dan bentuk-bentuk cara mereka untuk li'igwa'in nas wa li'idlalihim antorikil huda. Dimana ketika mereka akan menyesatkan kita, menggelincirkan kita, menggoda kita, membisikkan tipuan kepada kita agar kita senantiasa melakukan kemungkaran dan istiqomah dalam kemaksiatan. Ini bulan Syawal, Pak. Nah, bagaimana cara memeranginya? Ada 6 langkah. Ada 6 senjata yang ditegaskan oleh para ulama salafun saleh. Para mursyid salikin, mursyid thariqah, mereka menyimpulkan wala aqalla min sittati khisalin limuharabati syayatin, untuk memerangi setan tidak kurang dari 6 senjata. Ada 6 perkara, 6 hal yang jika kita pegang, insya Allah dengan 6 ini Allah akan tolong kita untuk melawan setan selama 11 bulan ke depan, Pak. Karena Ramadan kita kemarin dibantu sama Allah. Bulan Ramadan berkahnya setan-setan dilemahkan oleh Allah. Ketaatan dikuatkan. Nah, sekarang ini masuk bulan Syawal. Setan menguat kembali, Pak. Maka karena setan kuat, maka kita juga harus menguatkan kembali kekuatan kita. Bagaimana kekuatan selama di bulan Ramadan kita alihkan di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, sampai nanti masuk Sa'ban lagi. Dan itu tidak kurang wala aqalla min sittati umurin, tidak kurang dari 6 perkara. Jadi ada 6, Bapak Ibu yang mulia, yang harus kita pegang untuk menjadi senjata untuk berperang melawan setan selama 11 bulan ke depan. Dan ini untuk supaya kita menjadi orang yang bersih, tidak mudah jatuh dalam dosa kemaksiatan, tidak memiliki penyakit hati. Kenapa? Sebagian dominasi penyakit hati orang jatuh dalam kemaksiatan, selain ada faktor kebodohan, faktor mengikuti nafsu, faktor karena kecintaan pada dunia yang berlebihan, ada faktor yang mendominasi, yaitu bisikan setan, Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa yang Allah ingatkan, Pak? Innasyaitona, maka sesungguhnya setan lakum bagi kalian aduun, itu musuh. Fattakhiduhu, maka jadikan dia aduan, benar-benar musuh. Jadi setan itu musuh, Pak. Allah perintahkan fattakhidhu adwa, maka jadikan dia musuh. Kenapa musuh? Innama yad'u hizbah, karena setan itu menyeru pada kelompoknya,
liyakunu min ashabis sa'ir, supaya mereka nanti di hari kiamat menjadi calon-calon penduduk neraka. Karena dia akan membawa kita ya juru ilanar, menggiring kita ke nerakanya Allah. Maka kita lawan, Pak. Kita bentengi diri kita dengan 6 perkara. Mahiyas sittah. Pertanyaannya adalah, apa semua 6 ini? Kita lihat Bapak Ibu yang mulia. Izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Cara memerangi tipu daya setan menurut ulama ahlus suluk, ahlu thariqah, ahlil hakikat. Yang diajarkan kepada para salikin, murid-murid thariqah dan orang-orang yang ingin menempuh perjalanan keridhaan Allah sebagai Robnya. Yang pertama, kuwatul isti'anati billahi minasyaitonir rajimi. Selalu minta pertolongan kepada Allah, Pak. Bil isti'adati wal iltijai bihi. Dengan cara apa? Bertawud. Iltija, meminta perlindungan kepadanya. Fakullama sya'arul insanu, apa kata para ulama? Ketika seseorang menyadari dan merasakan bi anna syaitona, maka sesungguhnya setan yuridu, selalu menghendaki, Pak, ayyughwiyahu, untuk senantiasa menggelincirkannya. Maka ista'adha billahi minhu, maka hendaknya setiap orang terus kembali meminta perlindungan kepada Allah dari setan tadi, Pak. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, Pak. Sampun telas. Kita lanjutkan insyaallah 6-nya nanti kita bahas di fil liqail ati, di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan barokah, manfaat, sedikit-sedikit kita mampu mengamalkan dan menjadi bekal untuk perjalanan dunia kita sampai kelak. Mudah-mudahan semua kita yang hadir tidak diwafatkan oleh Allah kecuali diperlihatkan oleh Allah tempat kita kelak di akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.